Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan mengambil tema pentingnya tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sod ayat 29, surat ke-38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka mentadabburi, memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ibu-ibu dan saudara pendengar yang dirahmati Allah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, As-Sa'idi menjelaskan, pada Al-Quran terdapat kebaikan dan ilmu yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat petunjuk dari kesesatan, obat dari penyakit, cahaya untuk menerangi kegelapan, setiap hukum yang diperlukan manusia. Al-Quran juga memuat dalil tegas tentang segala yang diinginkan, sehingga menjadikannya semulia-mulia kitab yang diturunkan Allah. Selanjutnya beliau menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran ini agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya, menggali ilmunya, dan merenungkan rahasia dan hikmahnya. Hanya dengan mentadabburi ayat-ayatnya, merenungkan maknanya, serta memikirkannya, seseorang akan mendapatkan berkah dan kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Kita harus menyadari Al-Quran itu kitab penuh berkah dan mengandung mutiara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati Allah, secara bahasa, tadabbur berarti melihat dan memperhatikan kesudahan segala urusan dan bagaimana akhirnya. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani menjelaskan, pada dasarnya tadabbur berarti memikirkan secara mendalam kesudahan satu urusan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim juga menjelaskan, yang dimaksud dengan mentadabburi satu perkataan adalah melihat dan memperhatikan perkataan itu dari awal hingga akhir perkataan, kemudian mengulang-ulanginya sampai pada sebuah pemahaman. Adapun yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran menurut Al-Qayyim adalah menggunakan ketajaman mata hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka pusatkanlah hatimu ketika membaca dan mendengarkannya. Fokuskanlah pendengaranmu dan hadirlah seperti seorang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadabbur Al-Quran itu haruslah mengandung tujuan untuk mengambil manfaat dan mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena tujuan membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu adalah untuk mengamalkan dan berpegang pada isi kandungannya. Syekh Abdurrahman Habanakah menegaskan, tujuan tadabbur bukanlah sekadar kemewahan ilmu atau bangga dengan pencapaian pengetahuan, melainkan dengan mengingatkan dan mendapat pelajaran serta beramal sesuai dengan ilmu yang didapati. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang mentadabburi Al-Quran demi mendapatkan petunjuk darinya, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Ada dua manfaat lain dari tadabbur Al-Quran. Pertama, agar dapat merasakan bahwa Al-Quran sungguh-sungguh berasal dari Allah. Tak ada pula kontradiksi antara Al-Quran dan hatinya, antara Al-Quran dan kenyataan, serta antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kedua, tadabbur Al-Quran dapat membuka kalbu yang terkunci, karena kalbu adalah alat paling utama untuk mengungkapkan pesan-pesan Al-Quran. Semoga pada bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu direnungkan. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Ibnu Qayyim rahimakumullah mengatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh Zat yang memfirmankannya Al-Quran, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin sempurna pengaruh Al-Quran adalah faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, terpenuhinya syarat terwujudnya pengaruh dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Semua ini telah terkandung dalam firman Allah. Surat Qaf ayat 37, yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Bagi orang yang punya hati, berarti hati ini hidup. Ini representasi dari tempat yang hidup, sebagaimana disebutkan pula dalam surah Yasin ayat 70 yang artinya, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Langkah-langkah tadabbur Al-Quran ada 4. Ibu-ibu, saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah, 4 langkah untuk tadabbur kepada Al-Quran mencakupi: 1. Ada ayat yang dibaca. Kita siapkan ayat yang hendak kita baca untuk kita tadabburi, untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari makna yang terkandung di dalamnya. 2. Hati kita hidup. Hanya orang-orang yang hatinya hidup yang dapat mentadabburi Al-Quran, yang dapat mengambil hikmah dari Al-Quran. 3. Mendengarkan dengan saksama. Apabila
Tadabbur Al-Quran tidak dengan kita baca secara langsung. Kita dapat mendengarkan dengan saksama apa yang sedang dibaca oleh saudara kita, oleh narasumber, oleh orang yang sedang membaca Al-Quran, dan kita mendengarkan dengan saksama. Yang keempat, tidak lalai dan dari memahami maksud ucapan. Langkah yang keempat, tidak lalai dan memahami maksud ucapan. Apabila kita mentadaburi Al-Quran, maka kita tidak boleh satu dengan yang lain ayat atau dengan niatan yang tulus dari hati kita ada sedikit keraguan pun. Karena memang Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ibu-ibu dan saudara pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam kitabnya Asbab Ziyadatil Iman wa Naqsanihi menyebutkan 3 cara dahsyat yang meningkatkan keimanan, antara lain 1. Mempelajari ilmu yang manfaat. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan keindahan agama Islam. Membaca sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca kisah salafus saleh. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Kita memperhatikan ayat-ayat Allah tak henti 1-2 hari, tak hanya pada bulan Ramadan saja. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah sepanjang waktu, sepanjang hari dan setiap saat. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, baik dengan hati, dengan lisan, maupun anggota tubuh lahiriah, termasuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi sebab-sebab yang mengurangi keimanan. Demikian tadabbur dari Al-Quran merupakan sebuah hal yang urgen, yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau tidak dengan Al-Quran, dengan apa lagi kita akan belajar segala ilmu yang ada di dunia ini. Akhirnya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.